Cold War Protecting, Bab 18. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sementara seluruh pulau Akademi Bawah diliputi kegembiraan dan Zuo Yifan beserta teman-temannya diliputi amarah, Wang Baole, yang telah bertahan selama 2 hari 2 malam di ruang lava, benar-benar bermandikan keringat. Ia bahkan sampai berkunang-kunang. Ia kesulitan bernapas dan hampir mencapai batas kemampuannya. Bagian dalam ruang lava memiliki suhu yang sangat tinggi, menyebabkan keringat Wang Baole menguap. Hal ini membuat awan tetap berada di dalam ruang lava. Aku merasa, aku hampir matang. Wang Baole gemetar ketakutan. Dia benar-benar khawatir akan dimasak hidup-hidup. Itu akan menjadi lelucon yang sangat besar. Ada sekelompok orang di dunia ini yang sangat keras kepala dan juga sangat menakutkan. Orang-orang ini dikenal sebagai pelaku diet. Selama proses penurunan berat badan, mereka akan merasakan kebahagiaan khusus yang akan semakin intens seiring dengan semakin terlihatnya efek penurunan berat badan. Kebahagiaan itu akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Terutama jika seseorang bisa mencapai hasil yang menakjubkan dalam waktu yang sangat singkat. Wang Baole jelas adalah orang seperti itu. Dia hampir tidak tahan dengan kekhawatiran bahwa dia akan dimasak hidup-hidup. Namun, ketika dia melihat betapa tubuhnya menjadi lebih ramping selama 2 hari 2 malam terakhir, dia tiba-tiba merasa sangat gembira. Persetan, aku akan memanggang diriku sendiri hidup-hidup atau menjadi lebih kurus. Wang Baole mengertakkan giginya sambil mengangkat tangan kanannya untuk menekan saklar formasi susunan. Seketika, ruang lava bergetar sekali lagi saat suhu yang lebih tinggi langsung mengelilinginya. Seluruh ruang lava tampak terdistorsi. Tubuh Wang Baole, bahkan napasnya, terasa sangat panas. Tubuhnya, baik di dalam maupun di luar, terasa seperti terbakar. Alasan dia bisa bertahan begitu lama adalah karena tubuhnya telah mengumpulkan sejumlah besar lemak spiritual. Saat dia mengalami rasa terbakar, lemak spiritualnya meleleh dan ki spiritual menyebar ke seluruh tubuhnya, terus-menerus menyehatkan daging dan darahnya. Dengan asupan nutrisi ini, ki darahnya juga meningkat, terutama saat suhu dinaikkan. Seketika, ki darah di dalam Wang Baole memancar keluar dari tubuhnya sebagai cahaya merah. Jika ada yang melihat ki darah yang bersemangat itu, mereka pasti akan merasa khawatir. Kekuatan ki darah yang memancarkan niat ganas jauh melebihi level orang lain di alam yang sama, mungkin karena penyerapan suhu yang sangat panas. Meskipun sebelumnya ia sudah hampir mencapai tingkat ki darah yang sempurna, setelah 2 hari penuh berada di bawah terik matahari, ki darahnya telah mencapai batas kemampuan tubuh manusia. Dia hanya sedikit lagi mencapai ranah segel fisik. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sebenarnya sudah bisa menembus batas, tetapi Wang Baole dengan paksa menekannya, menyebabkan tubuhnya hanya mampu bertahan di alam ki darah dan tidak mencapai alam segel fisik. Dia tahu betul bahwa begitu dia memasuki alam segel fisik, dia akan terisolasi dari udara panas, membentuk 2 dunia berbeda di dalam dan di luar tubuhnya. Kemudian, rencana penurunan berat badannya akan menjadi tidak efektif. Di bawah tekanan yang dipaksakan ini, tubuh Wang Baole mulai gemetar tanpa disadari saat lemaknya perlahan berkurang. Saat ia mengalami rasa sakit dan kegembiraan, semakin banyak orang berkumpul di luar ruang lava. Desahan dan seruan menjadi semakin umum. 3 hari. Mungkinkah Wang Baole ini meninggal di dalam? Itu terlalu berlebihan. Astaga, apakah dia melakukannya untuk meraih terobosan? Sementara banyak orang terlibat dalam diskusi, Zuo Yifan dan kawan-kawan beralih dari kemarahan ke depresi. Tidak ada cara lain, hanya ada satu contoh seseorang yang mampu bertahan di ruang lava selama 3 hari di perguruan tinggi Dao Ethereal. Diskusi tentang Wang Baole di intranet Spirit semakin memanas. Di tengah diskusi, seseorang bahkan mulai menerima taruhan tentang apakah Wang Baole mampu memecahkan rekor mantan Presiden Federasi. Oleh karena itu, di bawah pengawasan dan diskusi yang cermat di antara banyak orang, hari pun segera berlalu, dan malam pun tiba. Masih banyak orang di luar ruang lava yang memperhatikan masalah tersebut dengan saksama. Bahkan ada beberapa siswa yang terlihat sangat profesional. Mereka bahkan memegang alat perekam dan melakukan siaran langsung.
Ada seorang pemuda berwajah panjang dengan rambut yang diikat seperti gaya rambut penganut Taoisme, dan ia memiliki cukup banyak bintik-bintik di wajahnya, tetapi matanya sangat cerah. Ia mengangkat alat perekamnya tinggi-tinggi dan berbicara dengan lantang penuh semangat. Terima kasih, Clearsky, atas tempat tinggal guamu. Terima kasih, Ash, atas pesawat udaramu. Hai semuanya, saya pembawa acara kalian, Little Daoist, dan dukungan kalian adalah motivasi terbesar bagi saya. Kita sekarang memulai hitungan mundur menuju momen paling seru. Setelah malam ini berlalu, Wang Baole akan memecahkan rekor. Kirimkan hadiah kalian. Asalkan seseorang memberi saya, tuan rumah kalian, Taoist kecil, sebuah roket hari ini, saya akan menggali rahasia bagaimana Wang Baole berhasil bertahan selama 3 hari 3 malam dengan mengorbankan nyawa saya. Malam itu, saat siaran langsung semacam itu berlangsung di luar ruang lava, intranet spirit tampak bergejolak karena kegembiraan. Pemuda itu, yang menyebut dirinya Taoist kecil, bahkan melakukan siaran langsung sepanjang malam tanpa merasa lelah. Ketika sinar fajar menyinari semua orang, tubuh Wang Baole juga mencapai batasnya di dalam ruang lava. Wajahnya memerah, dan seluruh tubuhnya bergoyang-goyang. Menurunkan berat badan itu sangat menyiksa. Wang Baole menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menekan ranah ki darahnya lebih jauh lagi. Dengan ratapan pilu, suara dentuman keras yang terdengar seperti tabuhan drum langsung keluar dari tubuhnya. Dentuman itu bergema dan membangkitkan benih yang melahap di dalam dirinya. Seketika, daya hisap yang luar biasa mulai melahap semua panas di ruang lava, menyebabkan tingkat panas yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi tubuhnya. Saat awan berputar-putar di sekelilingnya, lemak spiritualnya menyusut dengan kecepatan yang dapat terlihat, dan semua pori-pori keringatnya juga tertutup dengan cepat pada saat itu juga. Akhirnya, seolah-olah disegel, bagian dalam tubuhnya terisolasi sepenuhnya dari bagian luarnya. Pada saat itu, malam keempat telah berlalu di luar ruang lava Fakultas Tempur. Tak terhitung banyaknya siswa yang sudah sangat terkejut. Pada saat itu, lamanya indikator tetap menyala di ruang lava 39 telah melampaui rekor perguruan tinggi Ethereal Dao. Bahkan ada guru-guru yang memperhatikan masalah ini dengan saksama, dan pembicaraan di intranet Roh Kudus pun menjadi semakin intens. Sudah 3 hari 4 malam, Wang Baole telah memecahkan rekor. Dia telah melampaui mantan Presiden Federasi. Di tengah keramaian, teriakan dari para mahasiswa yang melakukan siaran langsung terdengar dari mana-mana, terutama dari pemuda berwajah muram itu. Ia mengangkat alat perekamnya tinggi-tinggi dan berteriak sekuat tenaga. Teman-teman, kalian lihat, Wang Baole telah memecahkan rekor. Bukankah momen luar biasa seperti ini seharusnya dirayakan dengan pemberian hadiah? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saya ulangi, selama saya menerima roket, saya akan menemukan rahasianya. Saat keributan terjadi di luar ruang lava akibat diskusi gaduh para mahasiswa, lampu indikator ruang 39 tiba-tiba mati. Seseorang menyadarinya hampir seketika setelah lampu indikator mati dan berseru, "Lihat, lampu indikatornya mati." Wang Baole akan keluar. Si Taoist kecil yang sedang melakukan siaran langsung semakin bersemangat saat ia berlari menerobos kerumunan dan berdiri tepat di depan. Ia tidak melupakan siaran langsungnya dan berkata dengan lantang, "Wang Baole akan segera muncul. Teman-teman, apakah kalian punya roket?" Pada saat itu, semua mata di luar ruang lava menatap pintu masuk secara bersamaan. Setiap siswa yang menonton siaran langsung di intranet spirit menunggu dengan penuh harap. Di bawah pengawasan ketat semua orang, mereka langsung merasakan semburan udara panas keluar dari mulut raksasa itu, dan seketika menyebar ke segala arah, meningkatkan suhu di sekitarnya secara signifikan. Panas sekali. Kamar 39 pasti terbuka. Itu embusan udara panas yang keluar dari sana. Udara panas menyelimuti mereka, seketika kembali memenuhi kerumunan dengan antisipasi. Segera setelah itu, sesosok muncul perlahan di depan mereka. Sosok itu tampak agak gemuk. Ia berjalan selangkah demi selangkah sambil bersandar dengan salah satu tangannya ke dinding. Dengan penampilan dan sosoknya yang semakin jelas, penindasan yang lebih dahsyat daripada ranah ki darah pun menyebar. Itu adalah Wang Baole. Tubuhnya jauh lebih kurus daripada saat pertama kali memasuki ruang lava. Namun, ia sedikit pucat dan tampak agak lemah. Meskipun demikian,
Aura yang dipancarkan tubuhnya sangat tajam. Aura itu memiliki kekuatan yang tak terlukiskan dan menekan, yang dapat dirasakan dengan sangat jelas. Inilah tepatnya aura, hasil dari terisolasi dari dunia, yang dapat dirasakan dengan jelas setelah alam segel fisik berhasil ditembus. Aura seperti itu tidak bertahan lama dan biasanya akan menjadi tidak terlihat beberapa hari setelah terobosan tersebut. Begitu Wang Baole muncul, orang-orang di luar ruang lava mengeluarkan seruan tak percaya. Aura ini, dia memang telah menembus batas. Alam segel fisik, seluruh tubuhnya independen, seolah-olah dia terisolasi dari dunia. Inilah alam segel fisik. Seruan-seruan meledak, mengejutkan Wang Baole yang baru saja keluar. Pikirannya masih kacau. Ia tidak hanya lemah secara fisik karena penurunan berat badan yang cepat, suhu tinggi juga membuatnya kelelahan secara mental. Karena itu, ia agak linglung melihat kerumunan besar di depannya. Pada saat itu, para siswa yang sedang melakukan siaran langsung di antara kerumunan dengan cepat mendekat, terutama Taois kecil. Dia adalah orang pertama yang melangkah maju dan muncul di samping Wang Baole. Dia tampak sangat bersemangat saat mengangkat alat perekam tinggi-tinggi untuk merekam Wang Baole dan dirinya sendiri. Dia sangat antusias. Teman-teman, lihat, ini teman sekelas kita, Wang Baole. Meskipun wajahnya tidak terlihat sepenuhnya di layar karena agak besar, kalian tetap harus mengirimkan hadiah. Bagi yang tidak punya hadiah juga bisa berlangganan channel saya. Taois kecil berwajah panjang itu tampak bersemangat saat menatap Wang Baole. Dia tidak peduli dengan status atau perasaan Wang Baole. Dia tahu betul bahwa dengan siaran langsungnya, bahkan jika Wang Baole kesal padanya, dia tidak akan bereaksi karena itu terjadi secara langsung. Wang Baole masih agak linglung saat melirik Taois kecil berwajah panjang itu dan melihat jumlah orang serta hadiah di alat perekam yang diangkatnya tinggi-tinggi. Wajahnya yang lelah secara alami memancarkan ekspresi meremehkan. Begini caramu melakukan siaran langsung. Dengan popularitas seperti itu, kamu tidak akan mendapatkan banyak hadiah. Totalnya cuma 2 roket, kamu memberikannya sendiri. Mendengar itu, Taois kecil menjadi sedikit malu dan segera mengganti topik pembicaraan sambil menghadap alat perekamnya. Teman-teman, menurut kalian Wang Baole tampan atau tidak? Jika dia tampan, jawab 1, jika tidak, jawab 2. Apa kau pemula? Bagaimana kau bisa melakukan itu? Wang Baole mengerutkan kening, meraih alat perekam, dan mengarahkannya ke wajahnya sambil berteriak. Saudara-saudara, jika kalian menganggap saya tampan, balas 1. Jika kalian menganggap saya sangat tampan, balas 2. Mereka yang tidak mengatakan sepatah kata pun berarti setuju bahwa saya adalah orang paling tampan di seluruh alam semesta. Taois kecil itu terkejut. Seketika, layar dipenuhi dengan aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata tidak tahu malu memenuhi layar. Wang Baole menatap Taois kecil yang kebingungan itu dengan tatapan puas. Lihat itu, perhatikan banyaknya aktivitas. Teman-teman, selama kalian mengirimkan roket, Taois kecil di sini akan menghabiskan 2 jam di ruang lava. Semakin banyak roket yang dia terima, semakin lama dia akan berada di sana. Dalam rentang beberapa detik, layar dipenuhi dengan lebih dari 20 roket yang melesat melintasi layar. Taois kecil langsung tercengang dan matanya membelalak kaget. Ia menarik napas dalam-dalam dan merasakan punggungnya membeku. Keringat dingin mengucur saat ia hendak mengucapkan sesuatu sebagai penjelasan ketika Wang Baole melemparkan alat perekam itu kembali kepadanya. Kau lihat itu, beginilah cara mendapatkan hadiah. Wang Baole meletakkan tangannya di belakang punggung, merasa puas dengan dirinya sendiri. Ia berpikir dalam hati, berani-beraninya kau bilang wajahku besar sekali. Sambil mendengus dalam hati, dia pergi di bawah tatapan waspada kerumunan yang tercengang. Taois kecil itu hanya bisa memegang alat perekamnya, dengan air mata hampir mengalir di pipinya. Dia melihat roket-roket terus melesat di layar alatnya.